1, 2, 3. Kemarin paman datang, pamanku dari MK. Oke, kita ketemu lagi di Serangkai Saud Channel, dan ini ada di segmen Serangkai Opini dan Informasi. Dan ini adalah kelanjutan dari konten aku sebelumnya di tanggal 6 November 2023 berkaitan dengan sidang MK ataupun Majelis Kehormatan dari MK sendiri gitu ya, dibentuk untuk memproses gugatan berkaitan dengan masalah kode etik yang dilaporkan kepada 9 hakim terduga gitu untuk kasus pada saat sidang berkaitan dengan batas usia capres-cawapres pada 16 Oktober 2023 dan meloloskan peraturan berkaitan dengan pemilu di mana calon presiden dan wakil presiden di bawah 40 tahun itu boleh mendaftar dengan catatan dia sedang ataupun telah menjabat sebagai wali kota ataupun bukan pejabat daerah yang dipilih melalui pemilu gitu. Karena kalau kita nyebut wali kota ataupun gubernur ini juga masih intrik gitu, karena ada sidang lanjutan lagi per hari Rabu 8 November terkait yang dimaksud oleh pejabat daerah setingkat daerah itu apakah tingkatnya gubernur saja provinsi ataupun boleh wali kota. Yang ini juga sedang digugat dan juga sedang melalui proses persidangan. Jadi memang kalau kita bisa bicara berkaitan dengan proses gugatan MK pada tanggal 16 Oktober yang mengesahkan dan juga memunculkan satu nama maju gitu, yang mana di sini bisa dikatakan ada Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo, itu memang banyak sekali istilahnya hal-hal yang masih harus dipertanyakan atau di breakdown berkaitan dengan putusan itu. Dan seperti yang kemarin aku udah bacakan ya, bahwasanya memang 9 hakim itu juga dilaporkan keseluruhannya berkaitan dengan masalah kode etik. Jadi ada 9 hakim. Untuk Anwar Usman sebagai ketua MK-nya sendiri itu mendapat kurang lebih ada 12 atau 15 gitu, 15 laporan berkaitan dengan masalah itu. Kemudian ada Profesor Saldi Isra, kemudian ada beberapa hakim lainnya yang mana mendapatkan beberapa gugatan gitu, mulai dari 1 gugatan sampai dengan 5 gugatan per masing-masing hakim gitu. Jadi yang terbanyak tetap si Anwar Usman sebagai ketua. Dan memang kalau masyarakat sendiri melihat ya, karena adanya kedekatan keluarga, tentunya intrik keluarga yang seharusnya memang hakim yang punya konflik of interest ataupun kepentingan politik tertentu berkaitan dengan gugatannya itu tidak boleh istilahnya tidak boleh menjadi penegak ataupun hakim dalam putusannya. Dan ini yang kemudian banyak sekali digugat. Dan dari hasil gugatan itu sendiri, ini kalian bisa langsung aja mampir ke Twitternya ataupun X ya dari Mahkamah Konstitusi. Mereka juga sudah merilis beberapa putusannya. Ini nanti akan aku bacakan putusan-putusannya. Ini ada beberapa putusan. Dan dari jumlah pelapor itu kan ada 21 pelapor, di antaranya ada dari Integriti, kemudian ada Pergerakan Advokat Nusantara, ada Tim Advokasi Peduli Pemilu, ada Advokasi Rakyat untuk Nusantara, Ahmad Fatoni, LBH Cipta Karya Keadilan, dan lain-lain, sampai dengan Persatuan Advokat Demokrasi Indonesia. Dan ini ada pelapornya, kurang lebih ada 21 pelapor, dan ada kurang lebih ya istilah 21 gugatan yang tersebar ke 9 hakim MK, yang salah satunya yang paling banyak ke Anwar Usman, itu ada kurang lebih 15 laporan. Yang pertama putusan MK yang hakim terlapornya ini ada 9 hakim konstitusi. Yang pertama yang kemarin dibacakan terlebih dahulu itu berkaitan dengan gugatan yang menggugat seluruh hakim konstitusi, dan ini menyatakan para hakim terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama Prinsip Kepantasan dan Kesopanan, menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif kepada para hakim terlapor. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah karena putusan MK ini bocor gitu, salah satunya di koran Tempo, dan juga ada beberapa istilahnya bisa dikatakan para influencer itu memberikan, bisa dibilang prediksi yang ternyata tepat banget berkaitan dengan hasil putusan ataupun rapat tertutup dari para hakim RPH ya yang bocor. Dan memang pada saat pemeriksaan dari MK itu tidak ada hakim yang mengaku. Tetapi kan walaupun tidak ada hakim yang mengaku, karena ada yang kebocoran itu pasti dari hakim yang ada di dalam itu membocorkan itu dari hasil RPH-nya ini. Jadi dinyatakan semuanya tetap bersalah karena
membuat info rahasia itu bocor ke luar, yang mana itu tetap artinya kesalahan ditanggung semuanya, tetapi terkait kebocoran rahasia ini itu mereka hanya dijatuhkan sanksi berkaitan dengan teguran lisan, jadi hanya berupa teguran gitu, dan tidak ada sanksi lebih lanjut berkaitan dengan entah itu pencopotan ataupun yang lainnya. Jadi ke-9 hakim dinyatakan bersalah karena adanya kebocoran terkait hasil RPH ya, yang mana itu ada rapat tertutup, harusnya rapat tertutup para hakim. Yang kedua adalah putusan hakim terlapornya ada Arif Hidayat, ini salah satu hakim dari salah satu 9 hakim. Amar putusannya menyatakan 1. Hakim terlapor, dalam hal ini Arif Hidayat, tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang terkait pendapat berbeda atau dissenting opinion. Hakim terlapor terbukti yang kedua, hakim terlapor terbukti melanggar sabta karsa utama, prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang terkait dengan pernyataan di ruang publik yang merendahkan martabat MK dan menjatuhkan sanksi teguran tertulis. Yang ketiga, hakim terlapor secara bersama-sama dengan para hakim lainnya terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam sabta karsa utama, prinsip kepantasan dan kesopanan sepanjang menyangkut kebocoran informasi rahasia rapat permusyawaratan hakim atau RPH dan pembiaran praktek benturan kepentingan para hakim konstitusi dalam penanganan perkara dan menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap hakim terlapor dan hakim konstitusi lainnya. Jadi untuk salah satu hakim yaitu Arif Hidayat, itu yang pertama gugatan terkait pendapatnya dalam dissenting opinion yang disampaikan pada sidang putusan MK tanggal 16 Oktober harusnya, itu dinyatakan tidak bersalah. Yang kedua, sebenarnya kalau untuk hakim Arif Hidayatnya aku nggak melihat secara langsung videonya untuk dissenting opinionnya. Yang paling banyak disorot kan salah satu dissenting opinionnya itu milik Profesor Saldi Isra ya, yang mana dia menyebut secara langsung dengan tegas bahwasanya ada putusan MK yang perubahannya terlalu cepat, itu yang kemudian banyak menjadi pertanyaan masyarakat gitu berkaitan dengan harkat martabat dari MK itu sendiri, itu yang kemarin salah satu digugat untuk Saldi Isra. Mungkin dari Arif Hidayat sepertinya dissenting opinion juga mengarah ke arah istilahnya memberikan informasi bahwasanya MK itu sudah tidak baik-baik saja. Tapi di situ dissenting opinionnya diterima tidak terbukti ada pelanggaran gitu, karena masih ada koneksinya dengan putusannya. Dan tapi untuk yang kedua itu terbukti melanggar berkaitan dengan, kayaknya ini adalah pada saat Bapak Arif Hidayat ini memberikan statementnya di ruang publik ataupun mungkin di depan wartawan berkaitan dengan masalah MK, dan ya pendapatnya itu ya istilahnya dalam hal kode etik itu melanggar gitu, mungkin karena secara tidak langsung merendahkan martabat dari MK. Tapi semua putusannya berkaitan dengan hal itu adalah teguran lisan ya, belum ada sanksi seperti pemberhentian ataupun sanksi lainnya. Yang berikutnya ada Saldi Isra. Ini yang tadi aku sampaikan berkaitan dissenting opinion yang cukup ramai karena Prof. Saldi Isra ini menyampaikan berkaitan dengan putusan MK ini tiba-tiba berubah ketika Ketua MK ataupun Anwar Usman itu datang gitu di rapat istilahnya untuk putusan gugatan itu. Jadi kayak terlalu cepat berubahnya, dan ini kan menimbulkan banyak persepsi di masyarakat yang akhirnya tidak percaya lagi dengan MK ataupun salah satunya ya Anwar Usman, karena punya kepentingan sebagai paman dari calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka yang kemudian diloloskan dari hasil gugatan tanggal 16 Oktober 2023. Yang mana di sini ada amar putusannya yang pertama. Padahal dissenting opinion, yaitu yang pada saat Profesor Saldi Isra menyampaikan berkaitan dengan perubahan yang cepat itu tidak terbukti melakukan pelanggaran dengan alasan, kalau kemarin aku lihat di live streaming adalah di dissenting opinionnya Prof. Saldi Isra itu tetap ada istilahnya materi muatan berkaitan dengan gugatan dan itu tidak terbukti melakukan pelanggaran. Yang kedua berkaitan dengan tadi ya kerahasiaan RPH yang bocor. Artinya Profesor Saldi Isra juga dijatuhi hukuman berupa istilah teguran lisan ya berkaitan dengan hal itu. Dan ya ini yang ketiga tadi ya, menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap hakim terlapor dan hakim konstitusi lainnya. Jadi itu kalau untuk amar putusannya, berarti kalau untuk hakim-hakim yang lain semuanya mendapat teguran lisan ya berkaitan dengan hal itu. Kemudian yang ketiga ini ada yang istilahnya
banyak dinanti orang-orang, dan salah satu aku juga menanti terkait putusannya terhadap hakim terlapor Bapak Anwar Usman yang posisinya sebagai ketua MK dan punya konflik kepentingan secara tidak langsung, yang kemarin juga banyak banget dibicarakan oleh masyarakat, salah satunya karena beliau ini adalah paman dari Gibran, yang mana putusan MK tanggal 16 Oktober itu adalah putusan yang bisa akhirnya meloloskan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari kubunya Prabowo. Dan ini adalah putusannya. Yang pertama, hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip keberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan juga kesopanan. Yang kedua, menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Yang ketiga, memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir. Yang kelima, hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Nah, itu adalah amar putusan terhadap hakim terlapor Anwar Usman, dan di sini disimpulkan yang pertama, Bapak Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat sampai akhirnya diputuskan bahwasanya adanya sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK. Nah, sanksi pemberhentian jabatan Ketua MK itu artinya si Pak Anwar Usman ini masih berada sebagai hakim MK, tetapi posisi sebagai ketuanya itu dicabut dan harus digantikan dalam 2x24 jam sejak putusan dari MK. Artinya hari Selasa kemarin, berarti batas waktu pemilihan untuk ketua ketua MK itu sampai dengan Kamis di tanggal, berarti tanggal 9 ya, 9 November video ini terbit gitu. Dan di sini ada beberapa dari amar putusan yang menyatakan bahwasannya berkaitan dengan ketakberpihakan, ya, karena kita bicara ya putusan terkait kemarin batas calon usia itu juga secara tidak langsung di gugatannya itu kan juga dari mahasiswa yang melakukan gugatan yang dikabulkan sebagian itu kan secara langsung menyebutkan nama Gibran Raka Buming Raka, yang mana itu adalah istilahnya masih punya hubungan keluarga dekat dengan Pak Anwar Usman ini. Jadi istilahnya kan tidak berpihakan. Di sini itu yang kemudian menjadi sorotan, salah satunya berkaitan dengan putusan itu. Dan ada beberapa lagi kesalahan yang dilakukan oleh Pak Anwar Usman. Salah satunya adalah pada saat dia izin meninggalkan rapat atau meninggalkan putusan pada tanggal 16 kalau nggak salah, dia itu pergi, ada dua alasan yang muncul. Yang pertama alasannya sakit, yang kedua dia menyadari adanya konflik kepentingan. Nah, tentunya dua alasan ini kan berarti disimpulkan salah satunya benar dan salah satunya adalah salah, dan ini sudah melanggar kode etik sebagai hakim MK gitu, karena berbohong berkaitan dengan alasan dia meninggalkan rapat gugatan itu gitu. Jadi itu beberapa hasilnya gitu. Dan kalau boleh aku bilang di sini gitu, karena di dissenting opinionnya salah satu hakim MK gitu menyatakan bahwasanya si Anwar Usman ini layak untuk diberhentikan secara tidak hormat dari MK. Ini dissenting opinion ya, bukan putusan ya. Kalau dissenting opinion itu berarti para hakim MK itu diberikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya secara pribadi masing-masing sesuai dengan gugatan itu ataupun hasil dari rapat dan juga putusan dari MK sendiri. Jadi kalau melihat di sini, menurut aku pribadi memang berarti sudah sangat terbukti adanya pelanggaran kode etik yang disampaikan oleh hakim terlapor, yaitu Pak Anwar Usman gitu. Dan ya walaupun cukup disayangkan gitu, karena hanya memberhentikan sebagai ketua MK, tidak sampai mengeluarkan dari MK, karena menurut aku secara konflik kepentingannya, secara pelanggaran kode etiknya itu sudah cukup berat gitu berkaitan dengan hal ini. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan masalah putusan MK berkaitan dengan batas usia yang akhirnya meloloskan Gibran Raka. MK menyampaikan tidak punya wewenang untuk membatalkan putusan itu, walaupun kalau dari sudut pandang aku pribadi secara umum agak aneh gitu, karena
hasil putusan itu kan merupakan hasil putusan dari pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim-hakimnya, salah satunya adalah ketua MK-nya sendiri gitu. Jadi kalau si pimpinan MK-nya itu bersalah secara kode etik karena konflik of interest ataupun kepentingan ketidakberpihakan, harusnya kan berarti putusannya itu kan adalah putusan yang salah gitu. Dan itu yang mungkin aku secara hukum tidak terlalu paham, karena disampaikan juga dari beberapa istilah ahli hukum, dan salah satunya Prof. Mahfud MD juga menyatakan kan sebenarnya putusan dari MK itu kan hasilnya mengikat. Nah itu aku juga kurang paham gitu, maksudnya apakah memang benar-benar tidak bisa dicabut atau ya bagaimanapun, karena di sini kan berarti sudah terbukti ya bahwasanya ketua MK-nya terbukti gitu melakukan kesalahan. Di luar banyak orang-orang berpendapat lain ya berkaitan dengan politik, ada penjagalan apapun. Tapi kalau aku melihat dari sisi ini aja kan sebenarnya keterlibatan Anwar Usman untuk menghakimi gugatan berkaitan capres-capres, dan dalam gugatan mahasiswa itu juga menyebut Gibran secara langsung, itu kan berarti sudah sewajarnya dia harusnya tidak terlibat dalam putusan itu gitu, karena memang adanya konflik of interest di dalam. Jadi itu yang aku sangat sayangkan ya. Salah satu yang cukup bikin lega memang adalah ya berarti nanti pada saat pemilu 2024 ada gugatan berkaitan dengan hasil pemilu, Pak Anwar Usman ini tidak bisa terlibat sebagai hakim MK-nya gitu. Walaupun ya kalau kita bicara politik bisa aja gitu Pak Anwar nggak terlibat, tapi muncul lagi nih hakim yang di luar lagi yang dimasukkan, yang istilahnya punya konflik of interest ataupun ya tanpa tanda kutip gitu punya keberpihakan sendiri. Itu yang masih menjadi kekhawatiran aku pribadi gitu untuk pemilu 2024 nanti. Dan ini kalau kalian ngikutin politik, memang politik itu agak nggak menyenangkan untuk diikuti, tapi seru banget jujur aja gitu. Kita lebih tahu, terbuka banyak hal, dan akhirnya mau belajar gitu lebih banyak dan mempelajari peta-peta politik gitu dari beberapa partai-partai gitu. Jadi kita nggak cuman sebatas ngomong partai ini jelek, partai itu jelek, no Banteng, no Garuda atau no apa gitu. Tapi kita jadi lebih mau untuk mempelajari tiap partainya dan melihat ruang-ruang debat para politisi ini. Walaupun ya istilah politisi di ruang debat itu juga banyak sekali yang istilahnya punya muka dua gitu loh. Kayak misalkan pada saat dia mendukung si A, dia akan pro ke A, mendukung si B, dia akan pro banget sama si B ya. Memang itu adalah ciri khas dari para politisi. Tapi dengan kalian mengikuti para perkembangan ini, para diskusinya itu ya udah menarik banget sih buat diikuti. Jadi kalau pesan aku buat teman-teman dari Selaka 1, kita cukup tetap ikutin sih menurutku apa yang sedang terjadi dalam ruang publik, itu diskusi-diskusinya, karena itu akan membuka banyak hal pendapat kita terhadap visi misi yang ada gitu. Jadi dan akhirnya pada saat nanti pemilihan di Februari 2024 kita bisa memilih memang berdasarkan visi misi dari capres-capresnya gitu, ataupun mana yang realistis, mana yang enggak gitu. Jangan sampai hanya memilih dengan alasan katakanlah no Garuda atau no Demokrat atau no Banteng atau apapun gitu. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan lagi. Jadi mungkin tadi dari aku di Serangkaian Saud Channel berkaitan dengan putusan MK, dan ya bagaimanapun putusannya tetap sama. Gibran masih sesuai undang-undangnya, masih berlaku, walaupun dari tim pemilunya sendiri menyatakan bahwasanya ada jadwalnya diundur sampai tanggal 13 November untuk batas penutupan kalau misalkan ada pergantian capres-cawapres. Ini menarik banget kalau misalkan nanti Prabowo sendiri mengganti cawapresnya berkaitan dengan opini daripada masyarakat terhadap pencalonan Gibran yang dengan putusan MK ini cukup merugikan ya, dan ini terbukti dari survei elektabilitas ya dari pasangan Prabowo Gibran yang menurun gitu dibandingkan pada saat Prabowo head to head dengan capres yang lainnya gitu. Tapi ini yang menurut aku seru banget buat di nanti berita ke depannya. Tapi tetap kita harus netral terlebih dahulu dan melihat nanti pada saat debat visi dan itu siapa yang akan menang. Sampai ketemu di video berikutnya.